Tahukah kamu, ada beberapa desa di Indonesia ini yang tiba-tiba hilang dan berubah menjadi sebuah lahan kosong. Ada yang tiba-tiba berubah menjadi kebun jagung. Dan ada pula yang mendadak hilang beserta seluruh masyarakatnya dalam waktu semalam. Sungguh aneh dan sangat menyeramkan ya sobat. Berikut adalah rangkuman dari daftar 7 desa di Indonesia yang mendadak hilang dari muka bumi. 1. Desa Legetang Dieng, hilang tertimpa tanah terbang. Ini merupakan kisah pilu tentang dusun Legetang yang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Legetang merupakan sebuah dusun yang bersama ratusan warganya hilang dalam waktu semalam. Kejadian bermula ketika malam hari. Hujan deras dan suara gemuruh menyelimuti desa Legetang yang dihuni oleh 450 jiwa penduduk. Akibat hujan deras dan petir yang menyambar ke sana kemari, membuat takut semua warga yang tinggal di desa itu. Mereka semua berlindung di dalam rumah masing-masing, dan tidak ada satupun yang berani untuk keluar rumah. Di tengah-tengah gelap malam yang mencekam, saat ketika hujan dan petir mulai mereda, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Suara gemuruh itu terdengar sampai ke desa Pekasiran yang berjarak sekitar 1 kilometer dari dusun Legetang. Semua warga yang berada di dusun Pekasiran merasa penasaran dengan suara gemuruh yang memecah rintik gerimis sisa dari hujan lebat tersebut. Namun karena diselimuti oleh rasa takut, serta minimnya pencahayaan pada malam itu, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keesokan harinya, warga Pekasiran dibuat syok dan menangis histeris lantaran melihat dusun Legetang yang sudah rata tertimpa puncak gunung pengamun-amun. Tidak ada yang tahu persis tentang kejadian yang menimpa dusun Legetang tersebut. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Hanya dalam waktu 1 malam, desa yang subur dan kaya akan hasil alamnya itu kini lenyap tak tersisa, bersama seluruh penduduknya yang ikut terkubur oleh puncak gunung pengamun-amun. Dugaan sementara, desa tersebut tertimbun oleh tanah longsor dari gunung pengamun-amun yang diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut semalaman. Namun ada hal aneh yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagi semua orang. Jarak antara dusun Legetang dengan gunung pengamun-amun sekitar 6-700 meter. Dan dipisahkan oleh parit yang sengaja dibuat untuk mengantisipasi datangnya longsor. Parit tersebut letaknya tepat di lereng gunung pengamun-amun. Yang menjadi keanehan dari peristiwa tragis ini adalah parit yang sengaja dibuat oleh warga untuk mengantisipasi datangnya longsor, justru tidak tersentuh sama sekali oleh material longsoran gunung pengamun-amun. Parit itu tetap utuh, sementara desa di seberangnya justru habis tertimbun oleh tanah longsor. Maka tak heran, jika warga sekitar menyebut peristiwa itu sebagai tanah terbang dari gunung pengamun-amun. Peristiwa tragis itu terjadi pada tanggal 17 April 1955. Sejak kejadian itu, para korban yang merupakan warga dusun Legetang tetap dibiarkan terkubur bersama rumah serta desa mereka. Dan kini kisah tanah terbang dari gunung pengamun-amun telah diwariskan secara turun-temurun oleh warga desa Pekasiran hingga sampai anak cucu mereka. 2. Desa Jono Oge, hilang akibat tanah berubah menjadi lumpur hisap. Desa Jono Oge di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, hilang akibat fenomena alam likuifaksi, disusul dengan datangnya gempa bumi dahsyat pada tanggal 28 September 2018. Likuifaksi adalah sebuah fenomena di mana tanah berubah menjadi cair akibat kehilangan struktur kekakuannya. Salah satu bencana alam likuifaksi yang paling menyeramkan di Indonesia terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dampak terparah dari bencana alam tersebut dialami oleh Desa Jono Oge. Ada sekitar 360 rumah warga amblas ditelan bumi. Bencana alam itu diperparah dengan datangnya gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter, yang memporak-porandakan Desa Jono Oge hingga dinyatakan hilang bersama ratusan penduduknya. Gempa bumi disusul dengan semburan lumpur yang keluar dari dalam tanah. Dalam waktu sekejap saja, seluruh bangunan, jalan, dan jaringan listrik yang ada di desa itu lenyap tak tersisa, berubah menjadi kebun jagung dan beberapa pohon kelapa yang entah dari mana asalnya. Tanah di desa itu tiba-tiba berputar, bergerak, dan bergeser hingga sejauh 2 kilometer. Desa Jono Oge yang semula padat oleh bangunan penduduk,
kini berubah menjadi hamparan lumpur, sawah, dan kebun jagung misterius. Sebelum gempa bumi dan likuifaksi menghancurkan desa tersebut, Jono Oge merupakan kawasan pengembangan berbagai komoditas pertanian dan hortikultura. Namun tanpa disangka, desa Jono Oge yang menjadi lumbung komoditas hortikultura dan rumah pangan lestari ini harus mengalami nasib nahas diterpa bencana alam yang menghancurkan seluruh isi desa tersebut. Akibat dari bencana alam yang mengerikan itu, kini desa Jono Oge benar-benar hilang dan lenyap dari muka bumi ini. 3. Desa Kepucukan Dieng hilang akibat tersapu gas beracun. Hilangnya desa Kepucukan ini diakibatkan oleh tragedi bencana Kawah Sinila yang terjadi pada tahun 1979. Bencana alam ini juga tercatat sebagai salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah, yang diakibatkan oleh peristiwa letusan gunung berapi disertai keluarnya gas beracun. Pada tanggal 20 Februari 1979, sekitar tengah malam, tepatnya pukul 1.55 waktu Indonesia bagian Barat, terdengar suara ledakan yang berasal dari Kawah Sinila, dan disertai dengan adanya guncangan gempa bumi. Guncangan gempa bumi tersebut membangunkan seluruh penduduk desa yang tengah terlelap dalam tidur. Dengan perasaan panik, warga yang tinggal di desa Kepucukan tersebut berhamburan keluar dari rumah. Warga kemudian dibuat lebih panik ketika melihat adanya kobaran api dari atas Bukit Sinila. Dentuman demi dentuman terus terjadi menyebarkan hujan abu vulkanik ke seluruh desa. Semua warga berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun nahasnya, aliran lahar panas telah mengepung dan mengurung desa tersebut. Udara mulai terasa sangat panas, serta bau belerang tercium hingga menyesakkan nafas. Ada sebagian warga yang berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki bukit-bukit yang lebih tinggi, melewati jalan setapak yang belum tertutup oleh aliran lahar panas. Namun banyak warga yang tidak dapat menyelamatkan diri lantaran terkepung oleh lahar panas yang menyelimuti desa tersebut. Bencana itu dibuat semakin mengerikan dengan menyebarnya gas beracun yang mencemari seluruh udara di desa Kepucukan. Warga yang tidak dapat meloloskan diri dari bencana alam tersebut akhirnya meninggal dunia akibat menghirup gas beracun. Tragisnya, kondisi jasad korban yang ditemukan tergeletak di jalanan. Dikatakan sudah tidak seperti mayat biasa. Jasad para korban tersebut akan langsung hancur ketika disentuh atau dipegang. Sebanyak 149 korban jiwa dalam tragedi gas beracun tersebut, serta ada sekitar 15.000 jiwa dari 6 desa yang harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kawasan Dieng memang memiliki banyak sekali kawah aktif, dan 3 diantaranya memiliki potensi dapat mengeluarkan gas beracun. Ada sekitar 8 kawah aktif yang tersebar di dataran tinggi Dieng. Kawah-kawah tersebut diantaranya Kawah Chandra di Muka, Kawah Sileri, Kawah Siglagah, Kawah Sibanteng, Kawah Sikidang, Kawah Sinila, Kawah Timbang, dan Kawah Sikendang. Dan 3 kawah terakhir yang disebutkan di atas merupakan kawah yang berpotensi dapat mengeluarkan gas beracun. Akibat tragedi dari Kawah Sinila ini, desa Kepucukan kemudian dihapus secara administratif dan tidak lagi bisa ditemukan di dalam peta. Hal itu lantaran desa Kepucukan berada sangat dekat dengan Kawah Sinila, hingga dinyatakan sebagai kawasan tidak layak huni. Selain itu, warga yang berhasil selamat dari tragedi tersebut juga banyak yang telah direlokasi, baik di sekitar Kecamatan Batur maupun yang diikutkan ke dalam program transmigrasi. Dan kini desa Kepucukan hanya tinggal berupa kenangan di dalam hati serta ingatan para korban yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. 4. Desa Lubuak Laweh hilang akibat gempa Sumbar. Pada tanggal 30 September 2009, gempa bumi super dahsyat mengguncang Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Bencana gempa bumi ini telah menghancurkan ribuan bangunan dan merenggut banyak korban jiwa, serta meninggalkan jejak kehancuran yang pahit dan mendalam di hati para korbannya. Salah satu dampak yang paling tragis dari gempa bumi ini adalah hilangnya desa Lubuak Laweh beserta seluruh penduduknya. Desa Lubuak Laweh terletak di dataran tinggi Sumatera Barat. Desa ini terkenal kaya akan budaya, hubungan sosial masyarakat yang harmonis, serta keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Kronologi dari hilangnya desa Lubuak Laweh ini bermula ketika gempa bumi berkekuatan tinggi mengguncang wilayah Sumatera Barat pada sore hari.
Gempa yang super dahsyat itu menyebabkan bukit-bukit di sekitar desa Lubuaklawe mengalami longsor, hingga mengubur semua wilayah desa beserta seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Dan dalam sekejap, desa yang sangat indah itu lenyap tak tersisa, bersama seluruh penduduk di dalamnya yang ikut terkubur oleh material longsor. Saat gempa melanda, banyak penduduk sedang berada di dalam rumah, hingga mereka tidak menyadari datangnya sebuah longsor besar yang menyapu bersih desa mereka. Tanah longsor membawa bebatuan besar dan pohon-pohon mati, mengubur semua wilayah desa dengan material tersebut, membuatnya seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Material longsor juga menutup semua akses jalan menuju desa, sehingga sulit untuk melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi korban yang hampir mustahil untuk dilakukan. Diperkirakan ada sekitar 132 orang yang terkubur oleh tanah longsor tersebut. Upaya pencarian korban oleh tim SAR mengalami kesulitan akibat kondisi medan yang sulit, serta minimnya peralatan yang ada. Hingga beberapa hari kemudian, pencarian para korban akhirnya dihentikan, dan desa Lubuaklawe pun dinyatakan hilang beserta seluruh penduduknya. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, saya ingin mengajak para penonton untuk mendoakan para almarhum dan almarhumah yang telah menjadi korban dari semua bencana alam ini. Semoga almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat terlayak di sisinya. Amin ya robbal alamin. 5. Dusun Kali Kuning hilang akibat tertimbun longsor. Peristiwa tragis menimpa Dusun Kali Kuning, Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang semua wilayah beserta sebagian masyarakatnya terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor yang terjadi pada tanggal 15 September tahun 1975. Sore itu, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, hujan lebat mengguyur Dusun Kali Kuning disertai suara petir bergemuruh keras. Suara petir yang menggelegar terdengar terus-menerus bersambung tiada henti. Hingga tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Semua warga mendengar suara gemuruh tersebut, namun mereka menganggap suara itu hanyalah suara petir biasa. Namun tak disangka, suara gemuruh tersebut ternyata berasal dari sebuah bukit yang tanahnya amblas terbawa oleh longsor, yang akhirnya memporak-porandakan seluruh bangunan di dusun tersebut. Dalam waktu 15 menit, material tanah yang bercampur dengan air menyapu bersih desa Kali Kuning yang letaknya tepat berada di bawah bukit. Pagi harinya, warga yang berhasil selamat dari petaka tersebut menangis histeris melihat kondisi Dusun Kali Kuning yang hampir seluruh wilayahnya rata dengan tanah. Dusun Kali Kuning dihuni oleh 64 kepala keluarga. Total korban jiwa yang terkubur oleh longsor tersebut berjumlah 46 orang. Namun karena keterbatasan alat evakuasi, hanya 8 jenazah saja yang berhasil ditemukan, dan ada 1 jenazah yang terpaksa harus dimakamkan di lokasi kejadian, karena jasadnya tidak bisa diambil tertimpa oleh reruntuhan bangunan, serta 7 jasad lainnya yang berhasil dievakuasi, dimakamkan dengan layak di dalam 2 liang lahat secara berdampingan. 6. Desa di Sidoarjo hilang terendam lumpur panas Lapindo. Bencana lumpur Lapindo menjadi trending topik di era tahun 2000-an. Bagaimana tidak, dampak dari bencana alam ini mengakibatkan banyak desa di Kabupaten Sidoarjo hilang akibat terendam oleh lumpur panas PT Lapindo. Lumpur panas yang terus-menerus keluar dari sumur bor milik perusahaan Lapindo Brantas INC ini, sedikitnya telah mengubur 4 desa yang berada di area sekitar. Adapun 4 desa yang hilang akibat terendam lumpur panas Lapindo tersebut, yakni Desa Siring, Desa Mindi, Desa Jatirejo dan Desa Renokenongo. Keempat desa ini berada di Kecamatan Porong. Sebelum hilang terendam lumpur panas, keempat desa ini merupakan desa yang ramai penduduknya. Mayoritas warganya merupakan petani yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. Keempat desa ini memiliki tanah yang sangat subur, menjadikan masyarakat yang tinggal di sana memiliki kehidupan yang layak dan makmur. Desa ini juga memiliki objek wisata alam yang bagus, dengan keindahan sawah yang berundak, serta suasana pedesaan yang asri nan sejuk. Namun pada tanggal 29 Mei 2006, keempat desa ini dilanda bencana lumpur Lapindo yang mengalir tak terkendali, hingga menenggelamkan sebagian besar wilayah desa, termasuk rumah-rumah,
sawah, serta jalanan. Bencana lumpur panas Lapindo Sidoarjo ini terjadi karena kebocoran sumur gas milik PT Lapindo Brantas. Kebocoran tersebut menyebabkan lumpur vulkanik mengalir keluar dari sumur dan membentuk lubang besar di dekatnya. Lubang tersebut hingga kini masih mengeluarkan lumpur panas yang mencapai sekitar 180.000 meter kubik per hari, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Selain keempat desa di atas, ada satu desa lagi yang mengalami dampak terburuk dari bencana lumpur Lapindo ini. Desa tersebut adalah Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak bencana lumpur Lapindo terjadi pada tahun 2006, Desa Ketapang menjadi salah satu desa yang terdampak paling parah di antara desa-desa lainnya. Sebagian besar rumah di desa ini tenggelam di dalam lumpur, dan hanya menyisakan bagian atap bangunannya saja yang masih terlihat. Akibat dari bencana lumpur Lapindo ini, banyak penduduk Desa Ketapang yang kehilangan rumah, harta benda, dan kehidupan yang mereka kenal selama ini. 7. Kampung mati akibat erupsi Merapi. Merapi tak pernah ingkar janji. Slogan ini memang cocok untuk Gunung Merapi yang secara konsisten mengalami erupsi sejak berabad-abad yang lalu. Merapi memiliki siklus erupsi sebagai berikut. Siklus pendek antara 2-5 tahun. Siklus menengah sekitar 5-7 tahun. Dan siklus panjang sekitar lebih dari 30 tahun. Salah satu letusan Merapi terbesar terjadi pada tahun 1930, yang mengubur 13 desa dengan total korban jiwa mencapai 1.369 orang. Salah satu kampung yang hilang akibat erupsi Merapi adalah Kampung Seluman. Letaknya berada di lereng Merapi sisi tenggara, dan masuk wilayah Klaten. Kampung Seluman berjarak sekitar 4,3 km dari puncak Merapi, sehingga saat letusan itu terjadi, semua penduduk yang tinggal di kampung itu meninggal dunia, dan yang selamat hanya mereka yang saat kejadian sedang berada di luar Kampung Seluman. Bencana tersebut mengakibatkan hilangnya Kampung Seluman beserta seluruh masyarakatnya. Selain itu, pada erupsi Merapi tahun 2010, juga membuat beberapa kampung di Desa Kinahrejo luluh lantak akibat terjangan awan panas. Beberapa dusun tersebut yakni Pangukrejo, Pelemsari, Petung, Kali Adem, Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Jambu, Kopeng, dan Srunen. Para warga yang berhasil selamat dari bencana tersebut kemudian direlokasi ke tempat yang lebih aman. Selain 9 kampung di atas, ada satu dusun lagi yang mengalami dampak terburuk dari erupsi Merapi. Dusun tersebut bernama Dusun Ngancar, yang berada di Desa Glagaharjo. Dampak erupsi Gunung Merapi membuat sebagian besar wilayah dusun tersebut rata dengan tanah, dan seluruh warga yang tinggal di sana tewas dihantam material Merapi serta terjangan dari awan panas. Bencana erupsi Merapi terparah juga terjadi pada tahun 1961. Mengakibatkan 4 desa di Kecamatan Serumbung Kabupaten Magelang lenyap dan tidak berpenghuni lagi. 4 desa tersebut yakni Desa Brubuhan, Desa Ngimbal, Desa Ngori, dan Kali Gesik, yang secara administrasi telah dihapus oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4 desa tersebut berjarak sekitar 3 km dari puncak Merapi, dan ditetapkan sebagai kawasan merah rawan bencana. Kini seluruh penduduknya diikutkan dalam program transmigrasi. Tidak sampai di situ, dahsyatnya erupsi Merapi juga terjadi pada tahun 1954, yang berhasil meluluhlantakkan sebuah dusun di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Dusun tersebut bernama Dusun Pencar. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari puncak Merapi. Dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada tahun itu telah memakan banyak sekali korban jiwa, serta membuat Dusun Pencar lenyap dan hilang dari peta. Dusun Pencar yang dahulunya dihuni oleh banyak orang, kini hanya berupa hamparan lahan pertanian, dan pemakaman kuno yang saat ini masih dirawat oleh para ahli warisnya. Itulah daftar 7 desa yang hilang akibat bencana alam versi Rindu Kampung. Belajar dari ini semua, mengingatkan kita akan kebesaran serta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadarkan kita betapa dahsyatnya kekuatan alam untuk menghancurkan umat manusia atas kehendak darinya. Semoga dengan ini, kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola serta menjaga alam yang ada di Indonesia ini.
Dan semoga kita semua terhindar dari segala bencana, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.